Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukran. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai mari kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita doa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah kita akan laksanakan hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bapak lihat alhamdulillah sudah hadir semuanya ya teman-teman kalian. Mudah-mudahan mungkin saat ini yang mungkin masih kurang sehat ataupun dari keluarga kalian ada yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Bapak mulai ya, kemarin ada hal yang ingin Bapak review tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang pengurusan jenazah, subbabnya atau babnya adalah tentang jenazah dan mengkafani jenazah. Ya, kalau kalian masih ingat apa tuh hukum pengurusan jenazah keseluruhan? Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kita lanjutkan hari ini ya, di pertemuan kali ini dengan materi yang baru lagi, yaitu adalah tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Setelah kita memandikan, mengkafani, kita lanjutkan dengan menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Tetapi sebelum itu Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang materi kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, jadi kita penyelenggaraan jenazah itu harus sesuai tuntunan Islam. Ya, kemudian ini menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian ini indikator pencapaiannya, menunjukkan sikap tanggung jawab praktik penyelenggaraan jenazah. Praktiknya adalah nanti kita menyolatkan dan menguburkan. Kemudian menunjukkan dalil. Nah, ternyata ada dalilnya juga ya. Kemudian ini indikator kompetensi pencapaiannya. Menganalisis ketentuan, menganalisis hikmah, ya, tata cara penguburan dan menyolatkan, dan praktik menyolatkan dan menguburkan jenazah. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan sampaikan terlebih dahulu. Apakah kalian pernah ikut menyolatkan jenazah? Ada yang sudah pernah menyolatkan jenazah di sini? Oh, belum, ada yang belum, ada yang sudah pernah. Kemudian yang kedua, apakah ada yang sudah pernah menguburkan jenazah? Melihatnya pernah. Oh, melihat pernah. Kau masuk ke liang lahatnya pernah nggak? Belum pernah. Kira-kira berani nggak tuh? Oh enggak, ada yang nggak berani. Tapi jenazahnya gerak, Pak. Takut jenazahnya gerak. Iya kan? Nah, tapi banyak tuh ya hal-hal yang harus kalian pahami. Paling tidak kalian mengazani ya, walaupun kalian tidak masuk ke liang lahat. Tapi kalau saudara kita meninggal ya, orang tua kita meninggal, itu paling tidak anak tuh yang berbakti ya harus ikut menguburkan jenazah orang tua kita. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sebelum Bapak mulai ya pembelajaran pagi ini, Bapak akan berikan pretest terlebih dahulu untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman kalian tentang mensolatkan jenazah atau menguburkan jenazah ini. Ya, Bapak sudah kirimkan di GCR kalian. Nanti kalian juga bisa mengerjakan pretest ini.
Bapak ingin menayangkan sebuah video yang mana video ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nantinya Bapak minta 2 orang dari kalian untuk berkomentar tentang tayangan video yang Bapak tayangkan. Oke ya, silakan mari kita lihat bersama-sama. Menurut saya tadi yang saya lihat dari video tadi bahwa kan tadi orangnya itu dia sholat jenazah tapi malah melakukan ruku ya. Itu mestinya tidak sah karena setahu saya dalam sholat jenazah itu tidak ada yang namanya ruku, jadi hanya takbir saja selama 4 kali dan membaca doa-doa dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada ruku di dalam sholat jenazah seperti itu. Saya simpulkan kalau menguburkan jenazah dan jenazah yang COVID itu sangat sekali berbeda. Kalau yang biasa itu cuma ditaruh, kalau yang di COVID itu harus diawasi lebih dalam, nggak seperti biasanya, seperti ada tambahan peti dan juga ada kantong-kantong lain. Baik, terima kasih atas komentar murid-murid Bapak yang Bapak banggakan semuanya. Nah, sekarang Bapak kirimkan juga LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak kirimkan ke GCR, itu akan menjadi bahan materi kalian. Kalian bisa tonton videonya, kalian bisa baca artikelnya dan seterusnya. Tentunya Bapak ingin membagi kita menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yang mana nanti akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Apa saja yang akan didiskusikan? Kalau yang pertama nanti mempresentasikan tentang ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah. Kemudian kelompok kedua menjelaskan atau mempresentasikan ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah. Sedangkan yang kelompok 3, kelompok terakhir, ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah COVID-19. Nah, tentunya ada perbedaan tuh ya, jenazah biasa dengan jenazah COVID-19. Oke, kita mulai. Yang pertama, nah ini yang Bapak sampaikan tadi ya, kita mulai dari menyolatkan dulu. Ya, pihak yang utama ternyata ada orang-orang yang lebih berhak menyolatkan jenazah daripada orang-orang luar. Yang pertama adalah orang yang diwasiatkan. Nah, jadi kalau orang yang diwasiatkan ini berarti orang yang sudah mendapatkan wasiat dari almarhum. Ya, misalkan almarhum fulan mewasiatkan, nanti kalau saya mati, mudah-mudahan yang menyolati saya itu anak saya, kemudian keluarga saya, keluarga besar di
kemudian disolatkan di masjid yang sangat besar dan lain sebagainya. Kemudian ulama atau pemimpin, kemudian orang tua dan seterusnya ya, orang tua, kakek ataupun paman, nah itu keluarga kerabat terdekat. Kemudian anak-anak si jenazah. Nah, jadi kalau orang tua kita mau orang tua ataupun kakek nenek, itu yang lebih berhak adalah anaknya. Kemudian keluarga terdekat. Selanjutnya adalah pelaksanaan tata cara syarat-syaratnya nih. Kalau jenazah laki-laki, nah berarti imam sejajar dengan kepalanya, ya. Jadi kalau laki-laki jenazahnya diletakkan, kemudian imam itu sejajar dengan kepalanya. Baru belakangnya adalah 3 saf jamaahnya atau makmumnya. Kalau jenazah perempuan, jenazah perempuan, berdiri imam itu sejajar dengan perut, ya, atau pinggangnya. Kemudian baru dilanjutkan 3 saf oleh makmumnya. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan. Kalau laki-laki sejajar dengan kepala, kalau jenazahnya perempuan sejajar di tengah-tengah jenazahnya. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syaratnya seperti ya syarat biasa ya. Sholat seperti biasa, pelaksanaan sholat yaitu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Kemudian jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang mensolatkan. Kemudian sunnah-sunnahnya mengangkat tangan setiap kali takbir, merendahkan suara dan seterusnya. Ini ada di LKPD kalian. Nah, rukunnya ini yang nggak boleh tertinggal, ya. Ini rukunnya nggak boleh tertinggal. Pertama adalah niat. Kedua berdiri bagi yang mampu. Ketiga adalah melakukan 4 kali takbir. Kemudian takbir pertama itu surat Al-Fatihah, takbir kedua adalah sholawat, takbir ketiga adalah membaca doa, dan yang terakhir adalah salam. Nah, mari kita lihat coba ya. Coba kita baca bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratil lillahi ta'ala. Nah, sekarang siapa yang tahu? Ada hada sama hadihi. Apa bedanya? Ya, cewek dan cowok ya. Kalau hada untuk jenazah laki-laki, kalau yang hadihi berarti jenazah perempuan. Nah, seperti itu. Ini ada keterangannya ya. Kemudian takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua dilanjutkan dengan sholawat. Sholawat sudah pasti bisa semuanya. Coba dibaca sholawat 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lebih panjang lagi, berarti kalian membaca sholawat sebagaimana yang ada di tahiyat akhir itu ya, yang ada Nabi Ibrahimnya juga. Nah, ini yang mungkin kalian ada yang hafal, ada yang tidak nih. Yuk, coba kita Allahumma fir lahu warhamhu. Oke, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup sampai situ. Kalau kalian mau yang lebih lengkap juga ada wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu dan seterusnya ya. Itu yang lebih lengkap. Kemudian dibaca selanjutnya, Allahumma la tahrimna. Doa takbir yang keempat. 1, wahid, isnani, salasa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Hafal semuanya ya. Nanti Bapak minta harus hafalan satu. Baru setelah itu salam. Oke ya. Nah ini. Nah, ternyata ada dalilnya juga. Ya, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asmatin najasyi fakabbara arba'an ya. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mensalatkan Asma' an-Najasyi lalu ia takbir 4 kali. Ada dalilnya juga ya. Jadi tidak sekedar kita menyolatkan tetapi berdasarkan tuntunan Rasulullah. Kemudian, nah sekarang ke penguburan jenazahnya ya. Sunnah-sunnahnya yang pertama menyegerakan pengusungan ya, mengusung dan membawa jenazah dengan segera ya. Jadi kalau ada orang meninggal sudah disolatkan, dikafani langsung ya, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian pengiring tidak dibenarkan duduk. Nah, kemarin kita lihat ya di internet tuh ada yang membawa keranda jenazah tuh sambil duduk, kemudian lari-lari kecil. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad
terjaga dari jangkauan binatang buas. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu turunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Nah, waktunya juga ternyata ada baiknya kita untuk menguburkan jenazah, ya, yang harus dihindari. Contohnya adalah matahari baru saja terbit, matahari saat berada di tengah-tengah, panasnya terik sekali. Nah, itu kalau bisa dihindari waktu-waktu itu, ya. Saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna, nah, itu dihindari seperti itu. Kemudian tata cara penguburan jenazah. Nah, ini nanti akan kita praktikkan, ya. Jenazah diangkat, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring, ya. Kemudian pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafan, seperti itu, ya. Jangan lupa tali pocongnya juga dilepas. Kalau nggak dilepas nanti jadi pocong, ya? Emang iya? Tata cara penguburan. Nah, sekarang waktu menurunkan jangan lupa dibaca bersama-sama. Wahid isnani salasa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah, ya, dan berdasarkan millah atau ajaran Rasulullah SAW. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat, jangan lupa tali temalinya dilepas. Maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan, ya, dikasih kayu, dan setelah itu baru keluarga terdekat mulai menimbun kubur dan memasukkan 3 genggaman tanah, lalu dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Jangan lupa, ya, untuk penguburannya, nah, hendaknya meninggikan. Nah, jadi harus ditinggikan agar terlihat bedanya mana yang tanah lapang, mana yang kuburan, seperti itu. Selanjutnya, nah, ada hadisnya juga, ya. Bersegeralah kalian ketika membawa jenazah, apabila dia orang yang soleh maka kebaikannya akan disegerakan juga. Jadi kalau kita membawa jenazah itu, apalagi dia orang soleh, maka cepat-cepat. Kalau kita bersegera membawa orang soleh ke kuburan, maka kita menyegerakan juga dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau untuk penguburan COVID berbeda lagi, tuh lihat. Ya, kalau biasanya hanya kain kafan lalu dikubur, kalau jenazah COVID tidak, ya. Jenazahnya kemudian masih dibungkus plastik, ya. Kemudian masih dibungkus kain kafan, dilapisi plastik lagi, kemudian dilapisi kantong jenazah, ya, yang berwarna oranye yang biasa kita lihat itu, ya. Baru dikasih peti, ya. Baru setelah itu dikuburkan. Nah, seperti itu. Oke, ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Yang pertama menyolatkan. Proses ketiga setelah jenazah itu dikafani adalah menyolatkan. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang paling utama menyolatkan jenazah urutannya adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah, dan seterusnya ke atasnya. Yang selanjutnya anak-anak si jenazah, dan seterusnya ke bawah, dan keluarga terdekat dan kaum muslim seluruhnya. Selanjutnya ada syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dan hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Selanjutnya, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah sunat sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan sir seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Yang ketiga, membaca salawat terlebih dahulu. Yang terakhir adalah disahkan baik jamaahnya atau makmum bila biasa dia tempatnya memungkinkan, tapi dia tidak memungkinkan mulai lebih dari 3 syak. Bahkan jika jamaah sedikit, tetap dibuat 3 syak. Alhamdulillah ada rukun sholat jenazah. Pertama, berniat.
Kedua, berdiri bagi yang mampu atau berdoa bila ada uzurnya. Ketiga, melakukan 4 kali takbir atau tidak ada ruku dan sujud. Selanjutnya, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, setelah takbir kedua membaca sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Yang terakhir, salam setelah takbir keempat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.